Semangat pagi, teman-teman Nova. Pernahkah kamu merasa hidup ini seperti roda yang terus berputar, tapi kamu terjebak di tempat yang sama? Seolah-olah rezeki itu hanya datang untuk orang lain. Sementara kamu selalu berusaha keras tapi tetap merasa kurang? Apa rahasianya? Orang-orang yang hidupnya selalu penuh keberlimpahan. Tenang, kamu gak sendirian. Di Nova Development Series ini, kita akan membongkar cara menarik rezeki tanpa henti. Mulai dari bagaimana belief system membentuk realitas hidupmu, teori kekayaan yang sesungguhnya, hingga strategi praktis untuk hidup dalam keberlimpahan setiap hari. Kita akan belajar bersama bagaimana menciptakan mindset kaya, menghadapi hambatan mental, dan akhirnya membuka pintu rezeki dari segala arah. So, siap untuk mengubah hidupmu? Yuk, kita mulai perjalanan ini menuju keberlimpahan sejati. Bagian 1. Pengantar. Apa itu keberlimpahan? Semangat pagi, teman-teman Nova. Apakah Anda pernah merasa bahwa hidup ini begitu sempit dan penuh keterbatasan? Seolah-olah setiap langkah yang kita ambil dihalangi oleh tembok besar bernama tidak cukup. Tidak cukup uang, tidak cukup waktu, atau bahkan tidak cukup kebahagiaan. Tapi apa benar itu kenyataan? Atau hanya ilusi yang kita ciptakan sendiri? Hari ini, kita akan membahas tentang cara menciptakan keberlimpahan dalam hidup, agar rezeki datang tanpa henti. Keberlimpahan bukan sekadar memiliki banyak uang. Ini tentang bagaimana Anda merasakan kelimpahan dalam setiap aspek hidup, keluarga, kesehatan, hubungan, dan tentu saja, finansial. Orang yang hidup dalam keberlimpahan bukanlah mereka yang memiliki segalanya, melainkan mereka yang mampu melihat dan bersyukur atas segala hal yang sudah mereka miliki. Keberlimpahan dimulai dari cara kita berpikir dan merasa. Penting untuk diingat bahwa keberlimpahan itu bukan hadiah yang datang tiba-tiba. Ini adalah hasil dari keyakinan yang benar dan tindakan yang konsisten. Anda mungkin berpikir, tapi bagaimana caranya saya bisa hidup berkelimpahan kalau kenyataannya saya selalu kekurangan? Nah, itulah yang akan kita bahas. Segala sesuatu dimulai dari pikiran Anda. Apa yang Anda yakini akan menentukan apa yang Anda alami. Jika Anda meyakini bahwa dunia ini penuh peluang, maka peluang itu akan muncul di depan Anda. Sebaliknya, jika Anda terus fokus pada kekurangan, hidup Anda akan penuh dengan keterbatasan. Anda adalah arsitek dari hidup Anda sendiri. Kabar baiknya, Anda bisa membangun ulang keyakinan Anda kapanpun Anda mau. Bayangkan hidup Anda seperti sebuah taman. Jika Anda menanam benih keyakinan positif dan menyiraminya dengan rasa syukur, taman itu akan tumbuh subur dan penuh bunga. Tapi jika yang Anda tanam adalah keyakinan negatif, jangan heran jika yang tumbuh adalah gulma yang membuat hidup terasa berat. Disinilah peran belief system menjadi sangat penting. Mengubah hidup Anda dimulai dari mengubah keyakinan. Percayalah bahwa keberlimpahan itu nyata, dan Anda pantas untuk memilikinya. Keyakinan ini bukan sekadar kata-kata kosong. Ini adalah fondasi dari semua tindakan yang akan kita lakukan untuk menciptakan kehidupan yang kita impikan. Jadi, mari kita lepaskan pikiran lama tentang kekurangan dan mulai membuka pikiran kita pada kemungkinan baru. Di bagian berikutnya, kita akan belajar tentang belief system, dasar dari semua keberhasilan dan keberlimpahan. Apa yang Anda yakini, itulah yang Anda tarik ke dalam hidup Anda. Bersiaplah untuk membuka pintu rezeki dan keberlimpahan yang selama ini Anda nantikan. Bagian 2. Belief system, dasar menciptakan keberlimpahan. Apa yang Anda yakini tentang dunia ini? Apakah Anda percaya bahwa hidup penuh dengan peluang? Atau Anda merasa dunia ini penuh keterbatasan? Keyakinan Anda bukan hanya sekadar pikiran, tetapi sebuah kekuatan yang menentukan apa yang akan Anda alami. Belief system adalah kunci yang mengatur hidup Anda. Kalau Anda ingin menciptakan keberlimpahan, Anda harus mulai dari sini. Sadar atau tidak, sejak kecil kita dibentuk oleh keyakinan dari lingkungan, keluarga, dan pengalaman hidup. Banyak dari keyakinan itu yang tidak lagi relevan, tetapi masih kita bawa hingga hari ini. Misalnya, Anda mungkin pernah mendengar bahwa uang itu sumber masalah, atau orang kaya itu sombong. Keyakinan seperti ini bisa menjadi penghalang terbesar dalam perjalanan Anda menciptakan keberlimpahan. Untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik, Anda harus reprogram keyakinan Anda. Gantilah keyakinan lama yang membatasi Anda dengan keyakinan baru yang lebih memberdayakan. Daripada berpikir, saya tidak bisa sukses. Gantilah dengan,
Saya dalam proses menjadi sukses besar. Kalimat sederhana ini mungkin terdengar biasa, tetapi memiliki dampak besar pada pikiran bawah sadar Anda. Belief system yang kuat dan positif akan mengubah cara Anda bertindak dan membuat keputusan. Orang yang percaya pada peluang akan selalu menemukannya, bahkan di tengah tantangan besar. Sebaliknya, orang yang selalu merasa kekurangan akan sulit melihat peluang, walau sebenarnya ada di depan matanya. Pikiran kita seperti magnet. Apa yang kita pikirkan terus-menerus, itulah yang akan kita tarik ke dalam hidup kita. Inilah sebabnya mengapa afirmasi dan visualisasi sangat penting dalam membangun belief system. Ketika Anda mengulangi afirmasi positif setiap hari, Anda sedang melatih pikiran Anda untuk percaya pada hal-hal baik. Afirmasi seperti, "Saya hidup dalam keberlimpahan," atau "Rezeki datang dari berbagai arah dengan mudah," akan membantu Anda menciptakan energi positif yang menarik rezeki. Selain afirmasi, mulailah menyusun visi hidup Anda. Bayangkan hidup seperti apa yang ingin Anda miliki dalam 5 atau 10 tahun ke depan. Jangan takut bermimpi besar, karena alam semesta merespons keberanian dan keyakinan. Visualisasi akan membantu Anda memperjelas impian, dan ketika pikiran Anda percaya, tubuh Anda akan bergerak mencapainya. Di bagian berikutnya, kita akan masuk lebih dalam ke teori kekayaan. Kita akan memahami bagaimana aliran rezeki bekerja dan bagaimana menjaga agar aliran itu terus mengalir tanpa henti. Siapkan diri Anda, karena kita akan menggali lebih banyak tentang strategi praktis menciptakan keberlimpahan. Bagian 3. Teori kekayaan, memahami aliran rezeki. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan teori kekayaan? Banyak orang berpikir bahwa kekayaan adalah tentang menimbun sebanyak mungkin uang dan aset. Padahal, kekayaan sejati adalah tentang bagaimana menjaga aliran rezeki terus mengalir dalam hidup kita. Rezeki itu seperti air di sungai. Jika Anda membiarkan air itu mengalir, sungai akan tetap jernih dan segar. Tapi kalau Anda menutup alirannya, lama-lama air itu akan menggenang dan berbau tak sedap. Dalam teori kekayaan, ada 2 prinsip utama: pemberian dan penerimaan. Orang yang kaya secara mental memahami bahwa memberi adalah cara terbaik untuk menerima lebih banyak. Anda tidak akan pernah kehilangan sesuatu ketika Anda memberikannya dengan ikhlas. Sebaliknya, itu akan kembali kepada Anda dalam bentuk yang lebih besar. Prinsip ini dikenal dengan hukum timbal balik atau law of reciprocity. Rezeki juga bukan hanya tentang uang. Rezeki bisa berupa kesehatan, hubungan yang baik, peluang bisnis, bahkan kebahagiaan. Ketika Anda fokus hanya pada uang, Anda mungkin akan merasa kurang terus-menerus. Tapi ketika Anda membuka diri untuk menerima rezeki dalam segala bentuknya, hidup Anda akan terasa jauh lebih berlimpah. Bayangkan rezeki sebagai energi. Energi ini akan selalu bergerak ke arah yang paling siap untuk menerimanya. Jika Anda mempersiapkan diri dengan mental yang positif dan sikap bersyukur, energi rezeki akan mengalir dengan lancar. Namun, jika Anda dipenuhi rasa takut, khawatir, atau merasa tidak layak, Anda justru menutup pintu rezeki itu sendiri. Teori kekayaan juga mengajarkan bahwa kita harus mengelola rezeki dengan bijak. Ketika Anda menerima lebih banyak, jangan lupa untuk mengalokasikannya ke tempat yang tepat. Sisihkan untuk investasi, pendidikan, dan tentu saja, berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Rezeki yang dikelola dengan baik akan menjadi pondasi bagi masa depan yang lebih stabil dan berlimpah. Banyak orang terjebak dalam pola hidup konsumtif, di mana setiap tambahan rezeki langsung dihabiskan untuk hal-hal yang tidak produktif. Ini seperti mengisi air ke dalam ember yang bocor. Sebelum Anda menyadarinya, semua sudah habis. Teori kekayaan menekankan pentingnya membuat ember yang kuat, yaitu melalui tabungan, investasi, dan membangun aset. Di bagian berikutnya, kita akan bicara tentang mental kaya. Bagaimana cara berpikir dan bertindak seperti orang kaya, bahkan sebelum Anda memiliki kekayaan besar? Karena sesungguhnya, mental kaya adalah fondasi utama untuk menciptakan keberlimpahan yang berkelanjutan. Bagian 4. Mental kaya, berpikir seperti orang kaya. Mental kaya bukanlah soal jumlah uang di rekening Anda. Ini tentang cara Anda berpikir, merespons tantangan, dan mengambil peluang. Ada banyak orang yang memiliki banyak uang, tetapi tetap hidup dengan mental miskin, takut kehilangan, selalu merasa kurang, dan terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain. Sebaliknya, ada juga orang yang belum kaya secara materi,
tetapi sudah memiliki mental kaya yang kuat. Orang dengan mental kaya selalu melihat peluang, bahkan di tengah kesulitan. Mereka tidak terpaku pada masalah, tetapi fokus mencari solusi. Ketika dihadapkan pada kegagalan, mereka tidak meratapi nasib, melainkan belajar dari kesalahan dan bangkit lebih kuat. Mental kaya adalah tentang ketangguhan dan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan hidup. Ciri utama mental kaya adalah rasa syukur yang mendalam. Mereka yang memiliki mental kaya selalu bersyukur atas apa yang mereka miliki, tanpa mengabaikan keinginan untuk terus berkembang. Rasa syukur ini yang membuat mereka mampu menarik lebih banyak kebaikan dalam hidup. Ingat, apa yang Anda syukuri akan bertambah. Selain itu, orang dengan mental kaya tidak takut untuk berinvestasi pada diri sendiri. Mereka tahu bahwa pengetahuan dan keterampilan adalah aset terbesar yang tidak akan pernah habis. Mereka membaca buku, mengikuti pelatihan, dan belajar dari mentor yang sudah sukses lebih dulu. Setiap investasi yang mereka lakukan pada pengembangan diri selalu membawa hasil yang berlipat ganda. Mental kaya juga berarti berani mengambil risiko yang sudah diperhitungkan. Mereka tidak takut mencoba hal baru atau keluar dari zona nyaman, karena mereka percaya bahwa pertumbuhan hanya terjadi ketika Anda berani melangkah ke wilayah yang belum dikenal. Mereka mungkin gagal, tapi bagi mereka, kegagalan hanyalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Salah satu kebiasaan penting yang dimiliki orang dengan mental kaya adalah kemampuan untuk berbagi. Mereka tidak merasa rugi ketika membantu orang lain. Justru, mereka percaya bahwa dengan berbagi, mereka membuka pintu rezeki yang lebih besar. Prinsip mereka sederhana. Semakin banyak yang Anda berikan, semakin banyak yang Anda terima. Jadi, apakah Anda sudah memiliki mental kaya? Jika belum, sekarang adalah waktunya untuk mengubah cara berpikir Anda. Di bagian berikutnya, kita akan masuk ke strategi praktis untuk menarik rezeki tanpa henti. Jangan lewatkan, karena ini adalah langkah konkret yang bisa langsung Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagian 5. Strategi menarik rezeki tanpa henti. Setelah memahami konsep belief system, teori kekayaan, dan mental kaya, sekarang saatnya kita masuk ke strategi praktis untuk menarik rezeki tanpa henti. Ilmu tanpa praktik adalah sia-sia. Anda mungkin sudah memiliki pola pikir yang positif, tetapi jika tidak diikuti dengan tindakan nyata, hasilnya pun akan nihil. Jadi, bagaimana cara mempraktikkan semua ini dalam kehidupan sehari-hari? Strategi pertama adalah berpikir dan berbicara positif. Apa yang Anda pikirkan dan ucapkan setiap hari akan membentuk realitas Anda. Jika Anda terus-menerus berkata, "Saya selalu kekurangan uang," maka itu yang akan terjadi. Sebaliknya, jika Anda mengatakan, "Rezeki saya datang dari berbagai arah dengan mudah," pikiran bawah sadar Anda akan mulai mencari cara untuk mewujudkannya. Kata-kata Anda adalah doa, jadi ucapkan yang terbaik untuk diri sendiri. Studi kasus, bayangkan seorang wanita bernama Rina. Dulu, dia selalu merasa bahwa hidupnya penuh dengan kesulitan. Tapi suatu hari, dia mulai mengubah kata-katanya. Setiap pagi, dia mengucapkan afirmasi positif tentang kelimpahan. Perlahan, bisnis kecil yang dia jalankan mulai berkembang. Peluang baru datang, dan hidupnya berubah total. Semua berawal dari perubahan sederhana pada kata-katanya. Strategi kedua adalah visualisasi keberlimpahan. Visualisasi bukan hanya tentang membayangkan kesuksesan, tetapi juga merasakan emosi seolah-olah itu sudah terjadi. Ketika Anda bisa merasakan keberlimpahan, tubuh dan pikiran Anda akan bekerja sama untuk mencapainya. Luangkan waktu 5 menit setiap pagi untuk membayangkan hidup ideal Anda. Strategi ketiga yang tak kalah penting adalah bersyukur setiap saat. Rasa syukur akan memperbesar aliran rezeki. Fokus pada hal-hal yang sudah Anda miliki, bukan yang belum Anda dapatkan. Ketika Anda bersyukur, Anda menciptakan energi positif yang akan menarik lebih banyak kebaikan ke dalam hidup Anda. Ingat, strategi ini tidak akan berhasil jika Anda hanya melakukannya sesekali. Anda harus konsisten dan melakukannya dengan keyakinan penuh. Keberlimpahan tidak datang dalam semalam, tetapi akan datang kepada mereka yang sabar dan terus berusaha. Di bagian berikutnya, kita akan belajar cara mengatasi hambatan mental yang sering menjadi penghalang dalam perjalanan menciptakan keberlimpahan. Persiapkan diri Anda, karena ini adalah langkah penting yang harus dihadapi setiap orang yang ingin hidup berkelimpahan. Bagian 6. Mengatasi hambatan mental dan energi negatif.
Dalam perjalanan menuju keberlimpahan, hambatan terbesar seringkali bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam diri kita sendiri. Rasa takut, keraguan, rasa tidak layak, dan trauma finansial adalah contoh hambatan mental yang bisa menghalangi aliran rezeki. Jika Anda ingin menarik rezeki tanpa henti, Anda harus belajar mengatasi hambatan ini. Salah satu hambatan terbesar adalah rasa takut gagal. Banyak orang takut mencoba hal baru karena takut gagal. Padahal, kegagalan adalah guru terbaik. Setiap kegagalan mengajarkan kita pelajaran berharga yang tidak bisa kita dapatkan dari kesuksesan. Ingatlah kisah Thomas Edison yang gagal ribuan kali sebelum berhasil menemukan bola lampu. Ketika ditanya tentang kegagalannya, dia menjawab, "Saya tidak gagal. Saya hanya menemukan ribuan cara yang tidak berhasil." Hambatan lain yang sering muncul adalah rasa tidak layak. Banyak orang merasa mereka tidak pantas untuk hidup dalam keberlimpahan. Mereka merasa bahwa rezeki hanya untuk orang lain yang lebih pintar atau lebih beruntung. Jika Anda pernah merasakan hal ini, sadarlah bahwa itu hanyalah ilusi. Anda layak untuk hidup berlimpah, sama seperti orang lain. Bagaimana cara mengatasi hambatan ini? Langkah pertama adalah menyadarinya. Sadari bahwa rasa takut atau rasa tidak layak itu hanya pikiran yang bisa Anda ubah. Langkah kedua adalah menggantinya dengan keyakinan baru. Setiap kali rasa takut muncul, katakan pada diri sendiri, "Saya dalam proses menjadi versi terbaik dari diri saya." Kisah inspiratif. Bayu adalah seorang pengusaha muda yang dulu selalu merasa tidak layak untuk sukses. Setiap kali dia mencoba sesuatu, rasa takut dan keraguan muncul. Namun, dia memutuskan untuk menghadapi rasa takutnya. Dia mulai mengucapkan afirmasi positif setiap hari dan mencari mentor untuk membimbingnya. Perlahan, usahanya mulai berkembang, dan kini dia menjadi salah satu pengusaha sukses di kotanya. Selain itu, penting juga untuk melepaskan energi negatif. Energi negatif seperti dendam, rasa iri, atau kebencian akan menghalangi aliran rezeki. Maafkan mereka yang pernah menyakiti Anda dan lepaskan beban itu. Ketika Anda melepaskan energi negatif, Anda membuka ruang bagi energi positif untuk masuk. Di bagian terakhir, kita akan merangkum semua pelajaran yang telah kita bahas dan membicarakan langkah-langkah untuk terus menciptakan keberlimpahan setiap hari. Bagian 7. Kesimpulan dan penutup. Keberlimpahan itu pilihan. Teman-teman Nova, kita telah sampai di bagian akhir perjalanan ini. Anda kini telah memahami bahwa keberlimpahan bukanlah sesuatu yang datang secara kebetulan. Keberlimpahan adalah pilihan. Keputusan yang Anda buat setiap hari melalui keyakinan, pikiran, dan tindakan Anda. Kunci dari keberlimpahan adalah keselarasan antara pikiran, hati, dan tindakan. Anda tidak bisa hanya berharap dan berdoa tanpa bertindak. Sebaliknya, Anda juga tidak bisa bertindak tanpa dasar keyakinan yang kuat. Semua harus berjalan seiring. Jika Anda ingin hidup dalam keberlimpahan, mulailah dengan percaya pada diri sendiri. Anda adalah pencipta dari realitas Anda sendiri. Jangan biarkan masa lalu atau pendapat orang lain membatasi potensi Anda. Ingatlah bahwa Anda selalu bisa memilih untuk mengubah hidup Anda. Kisah inspiratif. Andi adalah seorang pekerja kantoran yang merasa hidupnya stagnan. Dia selalu merasa dunia tidak adil dan rezekinya terbatas. Tapi suatu hari, dia memutuskan untuk mengubah cara pandangnya. Dia mulai membaca buku pengembangan diri, mengikuti seminar, dan menerapkan strategi yang telah kita bahas. Hasilnya, dalam waktu 2 tahun, dia berhasil mendirikan bisnisnya sendiri dan hidup dalam keberlimpahan. Pelajaran penting di sini adalah tindakan kecil yang konsisten akan membawa perubahan besar. Anda tidak harus melakukan semuanya sekaligus. Mulailah dari hal kecil, seperti bersyukur setiap pagi, mengucapkan afirmasi positif, dan mencari peluang baru setiap hari. Kesimpulannya, keberlimpahan adalah tentang mindset, strategi, dan ketekunan. Percayalah bahwa Anda layak untuk hidup berlimpah. Ambil tindakan nyata, dan biarkan rezeki datang dari berbagai arah. Terima kasih telah mengikuti Nova Development Series. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang pelajaran apa yang paling berkesan bagi Anda di video ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Terus berkembang, dan mari ciptakan keberlimpahan bersama-sama.